Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang telah dimanapun anda berada, mungkin selama ini selalu setia menonton dengan video Barakatul Karumah Sukaumi. Tidak lain untuk menambah keilmuan, yaitu adalah tentang masalah dari golongan-golongan jin atau golongan-golongan syaitan atau golongan-golongan iblis, atau dari syariat atau dari hakikatnya. Nah, insya Allah di dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang jin penghuni rumah. Kadang-kadang jin yang selalu penghuni rumah itu kadang-kadang sok menjelma. Menjelma itu secara kelihatan, secara kasat mata. Sekasat mata selalu kelihatan mungkin di rumah. Nah, ada berbentuk bermacam-macam di sini. Ada yang berbentuk kadang-kadang di rumah itu seperti ular. Ada yang berbentuk seperti ular. Nah, ketika kita ada yang suka berbentuk kalajengking juga, ada sebagai tunggangannya itu adalah bisa dikatakan basuna atau kalajengking atau kaki seribu. Nah, ini bila mana kita ketemu di rumah itu ketemu sama ularnya seperti gimana. Nah, kita harus diberi peringatan. Peringatannya gimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa harus misalkan kita harus diberikan peringatan? Takut jin itu adalah jinnya takut Islam. Misalkan kalau selalu penghuni di rumah jadi menjelma kadang-kadang membentuk dengan ular, karena ular itu adalah kutukan bangsa jin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, "Innal madinati nafaru minal jin qad aslamu. Paman ra'a syai'an min hadhil awamiri fal yu'adinnuhu salasan. Fa in bada lahu bada falyaqtulhu fa innahu syaitan." Ketika kita melihat bangsa jin ada di rumah berbentuk semacam ular. Ularnya bermacam-macam, ada yang ular kecil, hitam, ada bermacam-macam lah di situ penglihatannya. Nah, ketika kita melihat ular seperti itu, peringatan. Wahai ular, jika engkau ini dari golongan-golongan jin atau ular yang biasa, maka engkau pergilah dari rumah saya ini. Jangan mengganggu kehidupan ini, kehidupan dalam rumah tangga ini, atau kehidupan dalam rumah tangga keluarga kami ini. Jika engkau, aku akan bersumpah, jika engkau dalam 3 hari belum bisa berangkat dari rumah ini, demi Allah saya akan bunuh kamu ini atau ular ini. Nah, kita diberi peringatan aja. Kita disuruh dulu keluar. Suruh dulu keluar supaya ular itu misalkan sampai ke keluar, berjalanlah ular itu, diusir seperti itu. Nah, gitu kita diomongin atau beri peringatan. Nah, ketika misalkan dalam 3 hari masih datang lagi, maka ular itu bunuhlah, nggak apa-apa misalkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti itu silahkan dibunuh, sebab itu dari golongan-golongan setan. Mungkin yang orang bisa musim sekarang ini yang menyantet atau yang menyuruh, apalagi. Nah, kalau misalkan ularnya masih dalam 3 hari, ya itu kan diberikan peringatan oleh kita. Nah, insya Allah di situ. Nah, ini banyak karena ditakut ada ular Islam. Kalau misalkan jinnya sudah Islam, misalkan kalau kita membunuh karena jinnya tidak selalu mengganggu ke dalam kehidupan kita, cuma ukur rasa nakut-nakutin doang. Nah, disitulah kita kan diomongin, kalau dibunuh berarti kita membunuh dengan sama-sama muslim. Nah, ini ada yang selalu kita harus diperingatan ke dalam kita, karena dalam sering ada masuk rumah. Kadang-kadang kita masuk rumahnya itu bangsa ular itu, kadang-kadang kita dikejar nih ular sambil membawa pentungan atau misal pukulan buat mukul ular. Kadang-kadang dia masuk ke kamar, udah ke kamar kita lihatan nggak ada lagi, cari ke sana kemari sampai tidak ada, sampai kan dicari.
sampai ke lorong-lorong atau misal ke tempat-tempat yang sempit-sempit itu sampai dicari, tidak ada. Berarti itu ular dari ular bangsa-bangsa jin itu. Nah, kita omongin aja nggak apa-apa. Nah, ini penting. Tidak semuanya ular, yang ular itu tidak dilihat oleh secara manusia atau jin secara manusia. Ada juga jin yang selalu kita menemukan dengan ular itu. Nah, ketika kita ada di rumah, nah kita diomongin aja. Kadang-kadang kita suka ditaburin garam misalkan. Nah, ditaburin garam, kalau misalnya tetap datang nggak apa-apa, bunuh aja. Apabila di rumah melihat disuruhlah ke dia, sesuruh kita kabur. Kalau tetap dia tetap melaksanakan, dia selalu ada tetap di rumah. Misalkan kita masih dalam 3 hari ini, masih belum 3 hari misalkan. Ini kita misalkan diusir keluar, sudah keluar, kok sore ada lagi, usir kok sore adalah, bunuh aja nggak apa-apa. Nah, disinilah makanya setiap orang yang selalu berpikir tentang masalah ini, banyak yang orang yang santet lah atau teluh lah, yang telah mengirim lah. Banyak di situ gangguan-gangguan yang orang yang selalu dominan untuk melaksanakan tentang masalah syaitan. Karena ketika dia, malah ada salah satu di antara para sahabat pernah melaksanakan, melihat membunuh ular, Rasul. Di rumahnya sampai ketemu dengan ular, terus ularnya, padahal itu ularnya ular jin, karena dia mungkin nggak tahu ketika dia itu telah membunuh gitu, dia terus meninggal. Dengan meninggalnya itu perangnya apa? Perangnya karena jinnya itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam tubuh seseorang. Dengan masuk ke dalam tubuh seseorang, ularnya itu terus sampai ke berperang seperti apapun. Nah, kadang-kadang banyak seperti itu. Masuk kepada tubuh seseorang karena syaiton, inna syaitona, karena itu jin setan, inna syaitona majrufid dami. Nah, inna syaitona yajri minal insan majrodam. Nah, sebenarnya syaitan itu ya berjalan minal insan, di manusia, majrodam, karena selalu menyalur di dalam urat-urat saraf. Nah, di dalam urat-urat saraf itu selalu membisikkan, ya, selalu membisikkan supaya kehancuran, supaya kita perang, melakukan seperti apapun. Nah, di situ banyak ceritanya, sahabat melaksanakan membunuh ular, ternyata ularnya dibunuhi, marahlah yang dikatakan orang tuanya, karena orang tuanya misalkan ibu induknya masuk dalam istrinya sampai ke perang di situ, karena perang sampai ke, dengan keperangan itu salah satunya terbunuhlah dengan satu tombak. Terbunuh dengan satu tombak, karena tombak itu ada dari tangannya itu sebagai suaminya, sampai ke membunuh dengan kejadian-kejadian itu. Nah, makanya kita kalau melihat bangsa jin ada di rumah, kita diberi peringatan dulu, karena selalu mengalir. Nah, inna syaitana jajri min ibni adam majrodam wa inni khosyatu ayakdzifa fi kulubikum syarra aw qalla sayan. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia, di dalam pembuluh darah. Nah, karena Rasulullah SAW khawatir kalau sudah masuk di dalam tubuh atau pembuluh-pembuluh darah, telah membisikkan kepada hati kalian, telah membisikkan kepada hati, supaya membisikkan jelek, atau yang selalu mendengarkan dengan kata-kata dikir atau kata-kata itu apalah ya, kata-kata batin. Nah, disitulah maka bila mana ada di dalam hati kita yang selalu datang ke situ untuk mengganggu ketika berbicara, atau ketika kita melakukan wiridan, atau kita melakukan sholat, berbisik terus menjalankan keinginannya untuk supaya manusia tersengsar, supaya manusia tidak bisa khusyuk.
Nah di situ akan membisikkan. Nah kalau orang yang suka mewirid dari wirid jahr, dari wirid hopi sampai ke wirid hopi, disitulah orang yang selalu ada, selalu datang keluar masuk, datang keluar masuk, datang. Nah itu kita harus dipanah dengan dikir. Bahannya itu adalah la ilaha illallah. Seandainya yang membisikkan itu tidak lain hanya Allah, takut iblis yang membisikkannya. Takut iblis yang membisikkan kepada kita. Kalau misalkan selalu datang ke dalam hati kita, selalu ini kenapa, kadang-kadang muncul, kadang-kadang kagak, kadang-kadang tenang, kadang-kadang kagak, di dalam hati kita itu kan seperti itu. Nah ketika kita melakukan, makanya dari dohir melakukan dohir, contohnya wudhu dohir dan wudhu batin. Nah lah ketika misalkan kita melakukan wudhu batin, membersihkan hati atau bisa dikatakan tahalli atau taholli, membersihkan dari kekotoran-kotoran hati yang selama ini banyak ujub ria takabur, atau membisikkan dari kata-kata iblis. Sedangkan kita tujuannya kita untuk menuju kepada Allah. Nah, di dalam kelemahan-kelemahan dalam surat di dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillahi tagut faqatilu awliya'ish syaitan inna kaidha syaitana kana dhaifa. Orang-orang yang beriman di dalam untuk selalu berperang. Orang-orang yang beriman percaya kepada Allah selalu berperang untuk menuju kepada Allah di dalam jalan Allah. Nah di situ sedangkan bangsa syaitan, bangsa setan sen kafir, nah disitulah akan selalu melayani dengan perangnya itu. Nafsu-nafsu kita pingin kesana dan kesana karena kita posisinya lagi perang batin atau perang saudara. Nah sedangkan orang itu perang kafir perang saudara atau perang kafir membunuh di dalam hati kita. Kalau menuju kepada Allah posin lagi perang. Tapi orang-orang kafir mah ketika perang itu merangan togut-togut. Nah, merangan togut-togut supaya berengalih kawan-kawan setan, baturan setan supaya terus berdekatan. Nah, kita supaya lebih jelas, kita mah untuk melakukan menuju kepada Allah lewat perjalanan kita adalah dari dzikir khafi terus sampai dzikir khafi sampai ke dzikir sirul asror. Di situ kita perang. Perang itu bukan hanya di situ doang, karena perang kecil mah adalah perang syariat. Kalau perang besar inilah perang yang di dalam kolbu kita. Dengan siapa perang? Dengan kafir-kafir itu adalah dari bangsa-bangsa golongan-golongan jin atau syaitan. Jin dan setan maka selama ini selalu membisik supaya menerjumuskan. Makanya kita dibahani dengan apa senjata-senjatanya, dengan apa senjata untuk mengalahkan bangsa jin. Kita harus diistiqomahkan. Ketika kita melaksanakan istiqomah dengan dikir, dengan segala apapun, istiqomahkanlah aja. Insya Allah tidak akan dijauhin dari sifat kewaswasan. Kalau kita untuk perang melaksanakan merangan hak setan yang selalu membisik di dalam hati kita ini supaya kita melakukan hal-hal negatif, larangan-larangan Allah, ternyata setan itu selalu berbicara dan berbicara, ngomong di dalam batin kita, selalu menerjemuskan merasa ujub ria takabur atau huburia sahubul mahmadah selalu ada disimpan di dalam hati kita. Nah sedangkan kita kalau menuju kepada Allah itulah menjadikan hijab. Nah itu senjatanya tiada lain untuk melaksanakan dzikir khafi atau dzikir sirul asrar.
Kita senjata iblis tiada lain, senjata iblis itu adalah yang selalu mengaku Tuhan, tiada lain yang selalu mengaku merasa dan merasa. Itulah bangsa-bangsa iblis yang selalu menambah-nambah dengan hawa nafsu kita. Diperangina dengan apa? Diperangina dengan keistiqomahan adalah secara dzikir, ilmunya adalah ilmu hakikat dan marifat. Di situ kelemahan-kelemahannya bangsa jin, kelemahan-kelemahan anak bangsa setan, dan kelemahan-kelemahan bangsa iblis. Tapi iblis tidak akan merasa kalah, karena iblis selalu sebelum badan ini terhancur, sebelum badan ini nyengsar, tetap masih dalam keadaan mengikuti kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun kita jalan usaha, apapun kita tentang masalah dalam rumah tangga, selalu membuntuti kita karena yang selalu ingin untuk mengganggunya. Itulah diantaranya dari awal jin selalu menjelma atau kelihatan jin penghuni rumah nu berbentuk diantaranya selalu berbentuk dengan ular. Nah, secara perumahan dohir adalah rumah ini dari bangunan. Kalau secara rumah hakikat inilah yang selalu ada dalam tubuh kita. Tiada lain, rumahnya adalah badan ini yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Penghuninya adalah bangsa ruh-ruh ini. Insya Allah. Itulah salah satu, semoga bermanfaat kepada siapapun yang selalu bertanya-tanya tentang masalah jin di rumah. Apakah jin atau bukan, atau ular biasa atau bukan. Tinggal kita sekembali lagi, tidak lain tinggal kita peringatan aja, omongin aja, nggak apa-apa. Kalau kita masih ada, tetap misalkan dalam 3 hari silahkan bunuh. Kalau 3 hari sudah tidak ada, berarti itu ular biasa. Kalau jin Islam itu akan menjauh, insya Allah. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ambil hikmah dari pengajian ini. Silahkan kalau yang suka share, subscribe, atau nyalakan loncengnya supaya setiap ada saya kegiatan tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.